Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertemuan yang ketiga bersama Pak Doni, dan ini merupakan program pengabdian. Berarti kita memang kemarin dengan Pak Doni kita punya janji bahwa kita akan setiap pekan ada pertemuan. Nah, jadi karena juga kalau kita undur lagi itu nggak mungkin karena memang nanti mendekati ke ujian. Kemungkinan dari kalender yang ada, kalender pendidikan yang ada kita selama ini, itu di awal Desember kita udah ujian. Okay. Nanti bentuk ujiannya bagaimana itu masih berbentuk apa, dan kemungkinannya paling mungkin soal diberikan kepada kita dan sekolah masing-masing yang buat Google Form mungkin ya, atau bisa jadi dengan pihak yang ketiga. Itu yang belum kita dapatkan. Kita mulai pertemuan yang bisa basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan kita lanjut kepada Pak Doni. Kepada beliau kita persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, panjatkan dulu puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bisa bertemu ya pada hari ketiga berarti ya. Dalam acara pengabdian masyarakat dari tim jurusan statistika Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan jadwal, hari ini yang akan membawakan materi data dari tim saya yang namanya Bu Advi Salma. Ya, Salma, dosen dari jurusan statistika. S1-nya di pendidikan matematika UNP, keduanya dari statistika IPB. Materinya itu tentang baik, pada Admi Salma dipersilakan untuk membawakan materinya. Terima kasih Pak Doni. Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Doni dan Pak Isi sudah membuka acara ini. Dan hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan satu topik mengenai belajar. Di sini sebelum saya memulai untuk memaparkan materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Admi Salma, biasa dipanggil Salma. Saya adalah salah seorang dosen di jurusan statistika UNP. Kemudian di sini hari ini saya mendapatkan kesempatan atau amanah dari tim untuk menyampaikan materi dengan judul Pembacaan. Nah, jadi di sini saya yakin Bapak dan Ibu semua sudah mungkin lebih khatam dari saya tentang pembacaan ini. Jadi posisinya bukan saya mengajarkan, tapi kita sama-sama berdiskusi, dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa poin untuk acuan kita diskusi hari ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu juga bisa menambahkan materinya. Dan juga dari tim sendiri hari ini ada ketua tim kita yaitu Pak Doni, kemudian ada juga 4 orang dosen muda yang bergabung di Zoom hari ini. Mungkin nanti Bapak dan Ibu dosennya juga dapat membantu menambahkan informasi dari saya kalau adanya informasinya. Oke, jadi di sini untuk materi dari Pembacaan sendiri, saya awali dengan membahas istilah-istilah yang umum ada di dalam Pembacaan ini. Nah, istilah pertama yang umum kita dengar ketika kita membahas Pembacaan ini adalah variabel atau peubah. Jadi singkatnya, variabel atau peubah itu adalah karakteristik ya dari suatu objek yang sedang kita amati. Jadi karakteristiknya apa? Nah, sebagai contoh, mungkin kita umum mendengar, variabelnya umur, variabelnya penghasilan, jenis kelamin, atau ranking. Nah, ini adalah karakteristik yang diamati dari suatu objek. Nah, itu
itu adalah gambaran singkat atau istilah dari variabel itu sendiri. Kemudian, istilah lain yang sering kita dengar adalah percobaan statistika, di mana percobaan statistika ini merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan, tapi kita tidak tahu hasil akhirnya. Kita cuma tahu kemungkinan-kemungkinan apa yang akan muncul dari percobaan tersebut. Jadi di sini yang paling umum biasanya kalau kita belajar mengenai ubah acak itu sering kita dengar percobaan pelemparan koin atau pelemparan dadu. Itu adalah dua percobaan yang sangat umum atau yang sudah mainstream digunakan ketika kita menyebut tentang ubah acak. Nah, kemudian istilah selanjutnya yang biasa kita gunakan adalah ruang contoh. Nah, ruang contoh ini biasanya kita simbolkan dengan S, di mana ruang contoh ini adalah himpunan semua kemungkinan dari sebuah percobaan. Kalau tadi percobaan itu adalah kegiatan yang kita tidak tahu hasil akhirnya, tapi kita tahu kemungkinannya. Nah, kemungkinan-kemungkinan yang ada ini kita masukkan menjadi himpunan anggota di dalam himpunan ruang contoh. Jadi di sini contohnya sendiri, ketika kita melakukan percobaan pelemparan koin, contohnya di sini, ketika kita melakukan percobaan pelemparan koin, nah kita kan tidak tahu hasil yang akan muncul itu apa, entah nanti sisi angka ataupun nanti sisi gambar. Jadi di sini untuk ruang contohnya kita simbolkan dengan S. Kemudian anggota dari himpunan ruang contoh ini untuk percobaan pelemparan koin ini adalah sisi angka dan sisi gambar. Jadi boleh tulis sisi angka dulu, kemudian sisi gambar, atau sisi gambar dulu, kemudian sisi angka. Jadi ini adalah dua kemungkinan hasil yang akan muncul ketika kita melakukan pelemparan koin. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan cat sendiri. Jadi di sini perubahan cat itu adalah suatu fungsi yang menyatakan kalau kita bicara definisi itu adalah suatu fungsi yang memetakan anggota dari ruang contoh yang kita bahas sebelumnya itu pada gugus bilangan nyata atau pada bilangan real. Kemudian dari percobaan itu biasanya ketika kita melakukan satu percobaan bisa didefinisikan lebih dari satu perubahan cat. Jadi ketika Ibu Bapak melakukan satu percobaan, maka Ibu Bapak bisa mendefinisikan lebih dari satu jenis perubahan cat dari percobaan tersebut. Kemudian di sini pendefinisian fungsi perubahan cat harus mampu memetakan setiap kegiatan pada ruang contoh atau anggota dari ruang contoh tersebut tepat ke satu bilangan real. Nah, ini ada contoh diagramnya. Jadi di sini kita mempunyai anggota ruang contoh, kemudian di sini kita memiliki himpunan bilangan real. Nah, nanti kita harus memetakan semua anggota ruang contoh ini ke satu bilangan real yang ada di domainnya. Seperti itu kalau kita bahas secara konsep tentang perubahan cat ini sendiri. Ibu Bapak, apa saya bicaranya terlalu cepat? Ya. Sinyalnya kurang bagus, Bu. Oh iya. Nah, kalau misalnya nanti terlalu cepat, silahkan diinformasikan biar saya tahu. Agak cepat, Bu. Kenapa, Bu? Agak cepat, Ibu. Dilambatkan, Bu. Oke, ya Bu. Dilambatkan. Nah, untuk perubahan cat sendiri, ini saya ambil satu contoh. Jadi di sini percobaannya adalah pelemparan satu mata dadu. Kemudian ruang contoh itu tadi adalah kemungkinan-kemungkinan hasil yang akan kita dapatkan. Nah, jadi di sini S atau ruang contohnya itu kemungkinan yang pertamanya itu adalah muncul mata dadu 1. Kemungkinan selanjutnya muncul mata dadu 2. Kemudian kemungkinan lainnya adalah muncul mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, atau mata dadu 6. Jadi itu adalah kemungkinan ketika kita melemparkan satu buah dadu. Jadi itulah kemungkinan yang akan muncul nantinya. Kemudian di sini ketika kita memiliki Y, yaitu sebuah perubahan acak atau variabel acak yang menyatakan sukses tidaknya memunculkan mata dadu genap pada satu kali pelemparan. Nah, jadi itu adalah perubahan acak kita. Jadi di sini kita balik lagi ke
ruang contoh kita lihat kalau seandainya dia muncul mata dadu 1, nah itu berarti dia tidak memunculkan mata dadu genap. Berarti di sini kita beri simbol 0. Kemudian ketika dia muncul itu mata dadu 2, berarti kita sukses menampilkan mata dadu genap. Kita kasih simbol lampu. Kemudian ketika muncul itu mata dadu 3, berarti kan tidak sukses memunculkan mata dadu genap. Jadi kita tulis 0. Kalau 4 itu berarti muncul mata dadu genap, kita simbolkan dengan 1. 5 kita simbolkan dengan 0, dan 6 kita simbolkan dengan 1. Nah, selanjutnya, Y itu sendiri nanti akan menjadi Y sama dengan 0 dan 1. Gitu. Jadi 0 ini indeks untuk sukses memunculkan mata dadu yang tidak sukses memunculkan mata dadu genap. Sementara 1 ini adalah mewakili sukses memunculkan mata dadu yang genap. Gitu. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Lanjut. Kita lanjut. Oke. Nah, kalau kita buatkan dia ke dalam bentuk diagram, di sini ada mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya di bagian sini hasilnya ini adalah Y. Nah, Y ini tadi kan hasilnya itu 0 dan 1. Jadi kita tulis di sini 0 dan 1. Y ini nanti angka 1, 3, dan 5 itu adalah menyatakan gagal memunculkan nilai dadu genap. Berarti kita simbolkan dia dengan 0. Jadi dia berpasangan dengan 0. Kemudian 2, 4, dan 6 ini kita pasangkan dengan 1, yang artinya dia memunculkan mata dadu genap. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa semua anggota S kita itu memiliki satu pasangan ke anggota Y-nya. Oke, ini contoh yang pertama. Secara umum, kalau kita membahas mengenai tipe dari perubahan acak, itu ada 2. Yang pertama yaitu diskrit. Nah, yang kedua adalah kontinu. Jadi diskrit ini adalah jika kita memiliki perubahan acak X, maka nilai dari X itu dapat dicacah atau dapat dihitung, atau umum juga disebut dengan berhingga. Jadi dia memiliki batas angka yang bisa dihitung. Sementara kalau kontinu ini, jika dia itu adalah perubahan acak X, maka nilai X ini tidak berhingga atau tidak dapat dicacah. Atau bisa juga disebut dengan uncountable. Jadi itu adalah 2 tipe perubahan acak yang kita gunakan. Kemudian saya masuk ke contoh lagi. Di sini contohnya adalah kita melakukan percobaan. Di sini adalah percobaannya pelemparan sekeping uang logam setimbang sebanyak 3 kali. Nah, dari sini kita membuat S atau ruang contohnya. Jadi di sini ada 8 kemungkinan. Jadi di sini saya tulis yang pertama itu kemungkinannya adalah angka. Jadi ketika 3J itu angka, jadi maksudnya di sini adalah ketika pelemparan koin yang pertama itu hasilnya angka, kemudian ketika melemparkan koin untuk kedua kali hasilnya juga angka, dan ketika kita melemparkan koin yang ketiga kali itu hasilnya juga angka. Jadi kita tulis di sini angka, dan angka. Kemudian untuk selanjutnya kemungkinan yang kedua di sini saya tulis angka gambar. Dalam artian ketika kita melempar koin yang pertama itu menghasilkan angka, ketika kita melakukan pelemparan kedua hasilnya angka, dan ketika kita melakukan pelemparan yang ketiga itu hasilnya gambar. Sampai nanti selanjutnya kemungkinan yang terakhir itu adalah gambar. Di sini maksudnya ketika kita melakukan pelemparan pertama, kedua, dan pelemparan ketiga, itu hasilnya gambar semua. Nah, kalau di total di sini jumlahnya ada 8 buah kemungkinan. Selanjutnya, kalau seandainya kita ambil, di sini ada sebuah perubahan acak X. Nah, di sini perubahan acak ini melambangkan banyaknya sisi angka yang muncul pada pelemparan sekeping mata uang logam sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita fokus ke banyaknya sisi angka yang muncul. Jadi ketika kita balik lagi ke sini, ke ruang contoh kita akan melihat banyaknya sisi angka yang muncul. Kalau dari percobaan yang pertama ini, itu ada 3 buah sisi angka yang muncul, 1, 2, 3. Kemudian kalau yang di sini ada 2 buah sisi angka, di kemungkinan berikutnya juga ada 2 buah sisi angka.
selanjutnya ada sisi angka di sini. Kalau di kemungkinan ini juga ada 2 buah sisi angka. Di percobaan yang hasil yang di kemungkinan ini ada 1, di sebelah sini ada yang 1, dan di sebelah sini ada yang 0. Nah, jadi ketika kita nanti menuliskan X-nya, itu sama dengan 0, artinya ketika 3 kali melemparkan koin itu tidak menghasilkan sisi angka sama sekali. Kemudian 1, nah 1 ini maksudnya ketika 3 kali pelemparan koin itu, kita hanya menghasilkan 1 sisi angka. Kalau yang 1 ini contohnya seperti yang ini, 1 kali muncul angka, ini juga contoh 1 kali muncul angka. Nah, di sini juga contoh 1 kali muncul angka. Jadi angka, gambar-gambar berarti hanya ada 1 angka yang muncul. Kalau di sini gambar, angka-gambar berarti cuma 1 angka yang muncul. Kalau di sini gambar-gambar angka berarti juga 1 angka yang muncul. Nah, selanjutnya kalau untuk yang 2 ini, itu maksudnya adalah ketika kita melemparkan koin, itu ada 2 buah sisi angka yang muncul. Di sini, kalau kita lihat di sini ini contohnya, ini yang pertama. Jadi di sini ada 2 buah angka dan gambar. Di sini juga ada angka, gambar angka, berarti ada 2 buah sisi angkanya. Di sini juga ada 2 buah angka, berarti angka-angka. Nah, itu contohnya. Dan kalau untuk yang 3 buah muncul sisi angka itu adalah percobaan yang pertama tadi. Nah, jadi itu kita tulis seperti ini. Sampai di sini atau saya perlu yang perlu saya ulang menyebutkannya. Lanjut. Bu. Lanjut, Bu. Selanjutnya kita pindah ke sini ke percobaan berikutnya. Di sini kita contohkan percobaannya adalah pelemparan 2 mata dadu sekaligus. Jadi kita punya 2 buah dadu setimbang, kemudian kita lemparkan secara bersamaan. Nah, ketika kita itu akan ada 2 mata dadu yang muncul secara bersamaan. Jadi di sini ruang sampelnya, yang pertama ini 1-1, itu maksudnya dadu yang pertama itu muncul mata 1, dan dadu yang kedua itu juga munculnya mata 1. Kemudian kalau contoh yang keduanya, kemungkinan yang kedua ini 1-2, itu maksudnya ketika kita melemparkan 2 buah dadu tersebut, berarti 1 dadu itu memunculkan mata 1, dan dadu yang kedua itu memunculkan mata 2. Kemudian untuk yang ketiga, di sini ada 1-3, berarti 1 dadu memunculkan mata 1, dan dadu yang kedua itu nanti memunculkan matanya 3. Sampai selanjutnya itu 6-6, maksudnya dadu pertama dan dadu yang kedua itu memunculkan mata 6. Nah, kalau totalnya sendiri itu jumlahnya ada 36 gitu. Nah, kemudian di sini ketika kita punya perubahan acak Y, jadi Y ini melambangkan atau menyatakan jumlah dari kedua mata dadu. Jadi karena di sini kita fokusnya ke jumlah mata dadu, berarti di sini kita hanya menjumlahkan mata dadu. Jadi misalnya di sini ketika mata dadunya itu 1-1, berarti kalau kita jumlahkan itu hasilnya ada 2. Kalau nanti misalnya mata dadunya itu 1-2, itu berarti totalnya nanti ada 3. Kalau seandainya nanti mata dadunya itu 1-3, berarti kalau kita jumlahkan itu hasilnya 4. Sampai nanti misalnya kalau mata dadunya itu 5 dan 6, nah berarti itu jumlahnya ada 11. Kalau seandainya mata dadu yang muncul itu ada 6 dan 6, berarti totalnya itu ada 12. Nah, itu untuk menghitung ketika kita ingin mengubah jumlah dari 2 buah mata dadu ini. Nah, kemudian bisa juga ubah acak lain di percobaan tadi. Misalnya di sini kita ambil Z. Nah, Z ini adalah peubah acak yang melambangkan banyaknya bilangan ganjil yang muncul pada saat pelemparan dadu. Nah, di sini saya ambil Z-nya itu, maksudnya kita dapat oleh Z-nya itu 0, 1, dan 2. Nah, begitu, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang bisa bantu saya, Bapak Ibu? Kenapa ini jadi 0, 1, dan 2? Ya, kenapa tuh, Bu?
Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa bantu menjawab kenapa di sini zat kita jadinya 0, 1, dan 2. Lemparan Ada yang dadu. bisa saya Bapak Ibu? Silahkan Bu, kenapa? ya. Dadunya berapa Bu? Tadi kita punya 2 dadu. Oh, jadi nol menyatakan tidak ada bilangan ganjil yang keluar. Oke, Satu ya, menyatakan salah satu dadunya ganjil. ya, tepat sekali. Dua berarti dua-duanya ganjil, gitu dak? Ya, benar Bu, benar sekali. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu tadi, kalau 0 itu berarti melambangkan bahwa ketika kita melemparkan 2 buah dadu, itu tidak muncul angka ganjil sama sekali, atau mata dadu ganjil. Nah, misalnya yang muncul itu adalah mata dadu 2 dan 4. Kalau untuk 0, misalnya yang muncul itu mata dadu 2 dan mata dadu 4. Nah, kalau muncul mata dadu 2 dan 4 ini berarti kan dia tidak memiliki mata dadu ganjil. Makanya kita nilai 0. Kemudian misalnya kalau muncul satu mata dadu yang ganjil, contohnya misalnya ini belajar sama Bunda pipisnya. dan 2. Jadi 3 ini kan ganjil, sementara 2 ini genap. Nah, kalau seandainya hasil yang keluar itu adalah 3 dan 2, berarti 3 ini ganjil, 2 ini genap. Berarti di percobaan ini hanya muncul 1 mata dadu yang ganjil. Kemudian kalau untuk kedua ini berarti kedua-duanya itu ganjil. Misal itu yang muncul mata dadu 5 dan 3. 2 dengan ganjil. 5 dan 3 ini kan kedua-duanya adalah bilangan ganjil. Maka jadi ini jumlah mata dadu yang muncul ganjil 2. Seperti itu penjelasan sederhananya Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjutkan ke X. Jadi di sini adalah peubah acak yang melambangkan angka tertinggi pada saat pelemparan tadi. Nah, pelemparan ini masih pelemparan 2 buah dadu ya Bapak Ibu. Jadi di sini X-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, kira-kira ada Bapak dan Ibu yang bisa membantu mungkin menjelaskan kenapa mata dadunya ini perubahan ini dapatnya itu jadinya X itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka tertinggi. Bisa bantu Bapak dan Ibu? Pembacak itu yang kan melambangkan angka tertinggi. Itu kan angka tertingginya ada, kalau 1 dia 1 aja. Nah, hanya 1 buah. Kalau 2 kan bisa 1, 2, 2, 1 kan. Nah, kalau 3 1, 2, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3 gitu. Kan itu 3. Nah, 4 juga. Yang tertingginya kan sampai yang paling tinggi 1, 6. 4 sampai 6, nanti terakhir tuh 6 lagi. Oke. Nah, seperti yang dijelaskan Bapak Ibu dan Ibu. Maaf, saya kurang tahu namanya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak dan Ibu barusan, itu sangat benar sekali alasannya. Jadi yang muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini memang ketika kita melemparkan mata dadu itu, maka mata dadu inilah yang paling tinggi. Dan contohnya tadi juga sudah disebutkan, misalnya 1, berarti mungkin mata dadu yang muncul itu kedua-duanya adalah 1. Jadi yang tertingginya di sana adalah mata dadu 1. Kemudian kalau untuk 2 ini bisa jadi ketika kita melemparkan 2 buah dadu yang muncul itu mungkin 1 dan 2, atau mungkin mata dadu 2 dan 1, atau mata dadu 2 dan 2. Jadi yang tertinggi angkanya 2 di sana, sampai seterusnya. Sampai di sini bagaimana Bapak dan Ibu? Apa bisa diikuti atau ada yang mungkin masih ragu? Biar saya ulang lagi. Udah, Bu. Paham. Udah, Bu. Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, ya Bu. Nah, di sini kita masuk lagi ke misalkan 2 dadu mata 6 dilemparkan. Kemudian dan angka yang muncul diamati. Jadi mata dadu yang muncul itu akan kita amati. Peubah acaknya didefinisikan sebagai contoh di sini. Nah, di sini yang pertama yaitu kita mempunyai peubah acak A, di mana peubah acak A ini adalah definisinya adalah jumlah kedua mata dadu yang muncul. Berarti tadi mata dadu yang paling kecil itu adalah ketika yang muncul itu 1, 1, berarti kita totalkan itu 2.
sampai nanti kalau seandainya mata radio paling besar itu muncul 6 dan 6, berarti totalnya ada 12. Ini seperti contoh kita yang sebelumnya. Nah, sekarang untuk yang nomor 2-nya, yaitu selisih mata dadu yang muncul. Nah, kira-kira Kalau selisih ini bagaimana Bapak Dan? mulai dari 0 itu. Mulai dari 0. Oke. Iya, Oh, ya. 0 sampai berapa tuh ya? Berapa? Sampai 5 ada. 5. Sampai 5 ya. 16. 61. Kalau 6 masuk nggak Bapak Ibu? Sampai Kalau 6 masuk nggak? 6 berapa? Enggak, 6 Enggak ya? Karena selisih. 0 sampai 5. Karena ini selisih. 0 sampai 5. Kalau 6 dengan 6 kan 0 tuh. Oke, 1 dan benar 6. ya. Jadi bedanya itu dari 0 sampai 5. Kalau yang nomor 3 bisa dibantu. Kalau seandainya kita punya pembacak C, di mana definisinya adalah hasil kali 2 mata dadu 1 sampai 36. 1 sampai 36. Oke. Sampai 36. 36. Gila, sudah khatam sepertinya Bapak Ibu. Saya deg-degan ngajarnya. Saya deg-degan ini sebenarnya Bapak Ibu, karena Bapak dan Ibu ini sebenarnya sepantaran dengan guru SMA saya. Jadi saya agak merasa sungkan untuk menyampaikan materi ini. Atau gurunya sendiri gitu. Iya, takutnya nanti, aduh, gak enak. Nggak apa-apa. Masih merasa belum cukup mampu untuk berbagi ilmu. Ya susah, no, dah ada dong. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ibu kok banyak lah ibu, mana? Nah, sekarang materi kita yang terakhir itu tentang fungsi peluang. nanti PPT-nya dipinjam ya Bu, dibagikan ya Bu. Oh iya, boleh Bu, nanti di-share. Kemudian di sini nanti di sini fungsi peluang ini kita akan menyatakan peluang kejadian dari pembacak tersebut. Nah, total dari peluang ini itu totalnya adalah 1. Kalau kita jumlahkan semua peluang yang ada di sini. Nah, di sini untuk pembacak sendiri, karena tadi ada pembacak discrete dan kontinu, maka fungsi peluang itu juga ada yang discrete dan ada juga yang untuk kontinu. Nah, untuk discrete ini biasanya kita kenal dengan nama fungsi masa peluang, sementara yang untuk kontinu ini adalah fungsi kepekatan peluang atau fungsi kepekatan peluang. Nah, di sini konsepnya sama, nilai peluang itu sama dengan 0. Ini kalau di discrete kita simbolkan dengan dx, kemudian kalau di kontinu itu kita simbolkan dengan fx. Kemudian untuk total dari peluang itu sama dengan 1. Kalau untuk discrete kita pakai sigma, itu hasilnya kita menjumlahkan. Kalau di kontinu itu kita menggunakan integral. Jadi integral fx dx sama dengan 1. Saya masuk langsung ke contoh biar lebih kelihatan. Nah, jadi di sini contohnya masih seputar koin dan dadu. Di sini ada pelemparan 2 buah koin secara bersamaan. Nah, jadi nanti peluang contohnya itu kemungkinan yang muncul itu bisa jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, di sini totalnya ada 4. Nah, kalau kita punya X yang menyatakan banyaknya sisi gambar yang muncul, itu berarti X kita itu bisa jadi 0, 1, 2. Oke, nah Ibu Bapak di sini kalau kita Mutkan Bapak Ibu. Aduh. Tolong mutkan nih Bapak Ibu. Oke, di sini yang pertama adalah peluang ketika X sama dengan 0. Ini yang pertama. Ini maksudnya adalah peluang ketika nilai X ini muncul. Jadi tadi kan karena X kita itu adalah sisi gambar yang muncul. Nah, yang 0 ini itu dapat hasil 1/4. Maksudnya adalah dari kejadian ini hanya ada satu kejadian yang gambarnya tidak muncul. Nah, kalau di AA ini kan berarti sisi gambar yang muncul itu 0. Jadi dia menyimpulkan angka 0 di sini. Nah, jumlahnya ini kan di sini 1. Berarti kita pakai 1. Kenapa kita bagi ini kan per 4? Kita bagi 4 karena banyaknya kemungkinan yang muncul itu 4. Jadi kita boleh hasil 1/4.
Kemudian kalau PX sama dengan 1, itu maksudnya adalah peluang ketika X itu bernilai 1. Jadi di sini, kalau di kejadian ini ada 2 buah sisi gambar yang muncul itu 1 kali, yaitu angka gambar atau gambar angka. Nah, ya, jadi totalnya ada 2, berarti di sini kita tuliskan 2/4, atau kita dapat juga garis setengah. Kemudian kalau yang terakhir yaitu PX sama 2, ini maksudnya adalah Gambar yang muncul. ketika yang muncul itu kedua-duanya adalah sisi gambar. Ya. Jadi karena di sini hanya ada 1, berarti 1/4. Kalau kita buatkan dalam tabel, gimana, Bu? Tabel seperti ini. Nah, kalau kita mau menuliskan fungsi masa peluangnya, berarti fx itu di sini kita tulis 1/4 untuk x tadi yang 0 dan 2, kemudian setengah untuk x sama dengan 1, dan 0 untuk x lainnya. Ini adalah fungsi masa peluangnya. Tadi ada yang menyampaikan sesuatu, bisa diulang lagi, Bu? Tadi saya kurang Kita dengar. buatkan tabelnya, Bu, tabel fungsi peluangnya supaya jelas gitu kan. Misalnya X-nya 0, 1, 2, berarti nanti fungsi peluangnya kita buat 1/4, setengah, 1/4. Jumlah peluangnya 1. Ini kayak gini ya, Bu? Iya. Ini fx-nya gitu. Oh ya. 0, 1, 2, ya. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Ini 0, berarti nilainya 1/4. 4, ya. Nah, 1. Kemudian 1 itu setengah. 2/4, ya. Dan yang terakhir itu 2. 2, 1/4. Oke, terima kasih tambahannya, Bu. Ya. Oke, nah ini kalau kita buat ke dalam bentuk tabel. Oh, ini apa nampaknya gitu. Oh iya, Bu. Nah, jadi kalau di sini lebih kelihatan ketika X-nya itu 0, berarti nilai fungsi peluang kita itu 1/4. Kalau 1 berarti nanti 1/2, dan kalau 2, 1/4. Kalau kita bentuk dalam tabelnya. Oke, bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Ini kita uji ya, jumlah peluangnya 1 ya, Bu ya? Iya, totalnya 1. Kalau kita, ini bisa kalau kita jumlahkan, ini hasilnya wajib 1. Ya. Kalau tidak 1 berarti mungkin ada kesalahan ketika kita melakukan penjumlahan atau menghitung peluangnya. Jadi kalau ini kita jumlahkan 1/4 tambah setengah tambah 1/4 itu hasilnya 1. Selanjutnya, di sini misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan sebelah atas mata dadu, sebelah atas. Sebelah atas. Apa maksudnya mata dadu sebelah atasnya? Itu 6 tuh 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya ini bukan sebelah atas, maksudnya mata dadu yang muncul. Mata dadu sebelah atas. 2, itu 2, 3 dia. Ya, Ibu, bahasanya agak rancu. Jadi ini mata dadu yang muncul. Kedua mungkin bisa jadi Nggak bisa lihat dari sini. mata dadu 2 atau mata dadu Ya. merah. Jadi kalau dilemparkan kan yang paling atasnya itu, Bu. Gimana yang jelasinnya? Jadi Muncul yang dia tua. Kan Dia mata dadu merah, 1 biru, 1 Bu. Berarti mata dadu merah gitu. Nah, gitu. Nah, jadi ini maksudnya mata dadu yang muncul sebelah atas itu, kalau biasanya kita dadu itu kan dilemparkan, kita kan melihat sisi atasnya kelihatannya itu, Bu. Maksudnya yang muncul. itu uang. Ya bahasanya agak rancu. Ada Ada sekali lemparan Iya tuh, yang muncul aja bahasanya. yang muncul itu maksudnya. Nah, jadi di sini ketika kita melemparkan dadu, itu kan kemungkinan dia munculnya itu mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, 5, dan 6. Berarti di sini X kita itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita yang menghitung peluangnya, berarti nilai PX1 itu akan sama dengan PX2, sama dengan nanti sampai PX6, yaitu 1/6. Gitu, Bu. Jadi, peluang munculnya itu sama.
dia sebuah dadu nak Bu. Jadi mata dadu atas Bu, masih ragu ya. Maksudnya Sebuah ketika kita melemparkan dadu, Maksudnya nampak di atas, Mbak Devi. ya gimana? Tidak juga Bukan sebuah dadu atau dua buah dadu gini. Satu dadu. Satu dadu. Satu dadu itu kan angkanya 1 sampai 6. Jadi pada saat dilemparkan, kemungkinan yang keluar itu dia. Bahasanya garansi ya, Bu. Jadi mata dadu yang muncul ketika satu buah mata dadu itu kita lemparkan. Ketika satu dadu kita lemparkan, jadi mata dadu yang muncul itu adalah kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, peluang muncul mata dadu 1 itu akan sama dengan peluang muncul mata dadu 2, sampai nanti akan sama dengan peluang muncul mata dadu 6, yaitu 1/6. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini fungsinya Bu, kalau dituliskan dalam fungsi mata peluang. Nah, soal yang ketiga, ini adalah soal yang tadi juga yang kita bahas sebelumnya. Ketika kita ingin melihat sukses tidaknya muncul mata dadu genap pada 1 kali pelemparan dadu. Di sini kita simbolkan 0 itu untuk sukses, 0 itu gagal, 1 untuk sukses. Jadi seperti tadi Y-nya itu adalah 0 dan 1. Nah, di sini peluang munculnya Y sama dengan 0 atau mata dadu yang ganjil itu akan sama dengan peluang mata dadu yang genap. Jadi di sini dapat 3/6. Jadi yang muncul mata dadu terindeks 0 atau ganjil ini ada 1, 2, dan 3. Jadi 3/6. Sementara untuk dadu yang genap itu juga ada 3, yaitu 1, 2, 3. Nah, juga ada 3, berarti peluang yang munculnya 1 itu juga 3/6 atau 0,5. Seperti itu. Kalau kita tuliskan ke dalam bentuk persamaan fungsi masa peluang, itu bisa kita tulis 1/2. Y-nya itu 1/2 untuk Y sama dengan 0 dan 1, dan 0 untuk Y sama dengan Y lainnya. Masih bisa diikuti Bapak dan Ibu? Bisa. Ya, lanjut Bu. Lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan salah satu soal yang ada di pretest kemarin. Jadi di sini suatu pengiriman 7 unit komputer berisi 2 unit yang rusak. Jadi dalam 7 unit komputer ini ada 2 yang rusak dan berarti 5 buah unit komputer yang dalam kondisi baik. Kemudian di sini satu hotel membeli 3 unit komputer secara acak. Jika X ini adalah perubahan acak yang menyatakan banyaknya unit komputer yang rusak dibeli oleh hotel tersebut. Tentukanlah nilai P X sama dengan 2. Jadi maksudnya di sini adalah soal ini meminta kita untuk menghitung peluang terambilnya 2 buah komputer yang rusak. Nah, jadi di sini untuk menjawabnya kita identifikasi dulu. X itu adalah perubahan acak yang menyatakan banyak komputer yang rusak yang dibeli oleh hotel tersebut. Kemudian banyaknya ruang sampel di sini atau ruang contohnya itu adalah kombinasi dari 73, jadi ada 7 unit komputer dan kita mengambilnya 3 buah yang dibeli, 3 buah. Jadi nanti dapatnya itu 35. Nah, sekarang kita butuh mengetahui banyaknya kemungkinan terambil 2 komputer yang rusak. Yeah. Jadi di sini kemungkinannya hanya kita mengambil, karena di sini ada 2 komputer yang rusak, berarti kedua-duanya terambil, kemudian ditambah 1 komputer yang baik. Nah, komputer yang baik tadi itu totalnya ada 5, sehingga nanti dapat nilainya 5. Jadi nanti ketika ditanya peluang terambil 2 buah komputer rusak itu, kita dapat hasilnya itu 5/35 atau 1/7. Sampai sini bisa diikuti Bapak Ibu atau ada yang ingin di dulu?
Kalau dia 5C2 kali 2C0 ya, Bu ya. Kalau 5C2 Kali 2C0. Berarti 2C1. soalnya enggak yang itu, soalnya enggak mau itu. Itu 5 di channel sini ada 3. kita membelinya 3, Ibu. Jonya diambilnya Ya kan 3. 5C0, 5 5C0, 2C. Enggak do 5 channel do. Nya 3 buah. Kalau 5C0 dan 2C2 itu Ibu. Ya, silakan. Lanjut. ini ada lagu-lagu. Jadi di sini ada fungsi padat peluang. Nah, ini adalah pembahasan kontinu. Ini ada X-nya. Di mana nilai X itu X kuadrat per 3 untuk X kisaran minus 1 sampai X kecil dari 2. Kemudian 0 untuk nilai X lainnya. Di sini kita diminta menghitung peluang dari X yang besar dari 0 tapi kecil dari 1. Nah, untuk menghitung peluang seperti ini, kita menggunakan integral. Jadi kita integralkan X kuadrat per 3 dx. Kemudian hasil integralnya itu nanti adalah X pangkat 3 per 9 dengan batas 0 dan 1. Di sini nilainya sudah saya masukkan. Untuk pangkat 3 per 9 dikurang di sini 0 pangkat 3 per 9. Nah, jadi nanti dapat hasilnya itu adalah 1 per 9. Itu yang membedakan antara diskrit dan kontinu. Kapan kita tahu soal itu diskrit atau kontinu, Bu? Kalau suhu tuh kontinu ya, nggak bisa dihitung. Iya, jadi dia tidak ada batasan intinya, Bu. Seperti yang didefinisikan di awal, tak terhingga. Ya. Kalau di sini kan suhu itu kan dia bisa berkoma, sangat padat angkanya gitu, Bapak Ibu. Kalau seandainya yang diskrit itu lebih ke bilangan cacah atau bilangan bulat biasanya. Oke. Oke, Bu. Ya. Oke, Bapak Ibu, kalau untuk materi Bu baca, hanya ini materinya. Saya rasa ya ini sudah contoh soal yang terakhir. Jadi materi dari saya sudah tersampaikan semua, dan saya rasa Bapak dan Ibu juga pemahamannya sudah sangat baik. Pun misalnya tidak di-share seperti ini, saya rasa juga Bapak dan Ibu sebenarnya sudah paham dengan pembacaan ini sendiri. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kasih PowerPoint-nya biar kami mengajarkannya lebih rinci. Iya, nanti saya share PowerPoint-nya Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang saya stop dulu share screen-nya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Doni. Silakan Pak. Baik, terima kasih Salma, Salma ya. Nah, begitu Bapak Ibu materi tentang pembacak, mungkin ini lebih menarik. Bisa. Kita masuk WA Ibu. Baik, masih ada waktu, mungkin bisa. Bentar nih, Masih ada pertanyaan. Nggak datang, mungkin jalan-jalan mungkin tuanya. Iya. Oh, nanti dulu. Absennya jangan lupa Bapak Ibu ya, absennya diisi. Nggak absen, nggak dapat pulsa lu. Ketua. Ya, ya. Ketua jujur. Hadir banget Ketua. Radin. Pria jujur susah dicari.
Imut menarang pelajar nak do apa tu. Nak do Ketua. Ya, responnya. ya nih. Jadi kalau Ibu ada pertanyaan? Silakan, ada yang menanyakan. Bu Nur Nanti kalau ada Maimunah. soal ada tanya. Ada. Ah, itu Kalau lebih- sekarang paham aja nih Devi. Ya paham nih. Beko kira soal beda. Raja guru tuh nah. Lain yang diterangkan lain lah soalnya. Tapi itu kayaknya betul tuh yang tadi ditanyakan Bu Salma. Kalau Yang sama soal jadi tentang contoh apa? Membedakan mana yang discrete, mana yang continue kan? Kadang mungkin bagi kita oke, tapi bagi anak gitu kan, nah, di mana kiatnya, clue-nya atau apa sih yang membuatkan bahwa ini adalah continue, ini adalah discrete. Ya. Ini kan kadang-kadang jangankan anak, kita aja kadang-kadang susah juga gitu kan. Nah di sini apa sih clue-nya atau apanya yang kira-kira bisa kita pahami dan anak juga memahami untuk ini discrete, ini adalah continue. Mungkin itu Bu Salma. Nah, baik. Sama bisa dibantu jawab sama. Kalau dari saya sendiri Pak untuk membedakannya, mungkin nanti bisa ditambahkan juga oleh Pak Doni karena Pak Doni tentu jauh lebih berpengalaman daripada saya. Jadi di sini kalau saya pribadi membedakan antara discrete dan continue itu adalah melihat dari si perubahan acaknya. Kalau seandainya perubahan acaknya itu dia bisa dalam bentuk bilangan real atau yang berdesimal-desimal, itu akan masuk ke continue. Seperti misalnya suhu tadi. Suhu itu bisa kita ambil misalnya 34 derajat yang berkoma-koma atau mungkin tinggi. Tinggi itu misalnya bisa 160,5, 160,6, 160,7. Jadi ketika kita lihat itu kan akan sangat padat. Bisa 165,5, bisa 155,6, bisa 155,7. Nah itu kalau saya menggolongkannya sebagai continue. Kalau yang begitu enggak berlaku pembulatan itu. Soalnya orang kalau menyebutkan tinggi jarang komanya diucapkannya. Berapa tinggimu? 160, biasanya bulat aja itu. Kalau menurut saya sih itu kan masuk ke continue sih, Bu. Continue ya? Ya, tapi mungkin nanti kita minta tanggapan ke Pak Doni juga ya, Bu. Kemudian kalau seandainya yang tadi discrete itu misalnya jumlah tendangan penalti yang dihasilkan oleh tim A misalnya. Kalau jumlah tendangan penalti itu kan tidak mungkin 1,5, pasti 1 atau 2 yang gol atau 3 buah yang gol, kan tidak mungkin gol itu 3,5. Nah, kalau saya melogikakannya seperti itu untuk membedakan mana yang discrete dan mana yang continue. Mungkin Pak Doni juga bisa menambahkan atau dari rekan-rekan tim peneliti yang lain juga bisa menambahkan. Silakan Pak Doni. Baik. Ringkasnya, Jadi kalau untuk yang discrete itu yang dihitung. Discrete dengan Kalau yang continue itu yang diukur. Mungkin itu yang lebih jelasnya. Oh iya, Kalau ya bisa kayak gitu juga Ibu. Berarti diukur. Jadi seperti suhu, tinggi badan, berat badan. Kalau yang bisa kita hitung itu nanti yang discrete, yang nyata-nyata. Hitung. Nah, itu bahasa yang lebih pas ya dari Ibu. Terima kasih Ibu sudah ditambahkan. Ya betul Bu Yet ya tadi ya. Nah, jadi yang diukur itu yang pengukuran yang hasil pengukuran itu memang biasanya bilangan kontinu. Nah, walaupun pada akhirnya nanti kita bulatkan. Walaupun kita bulatkan tetap kita menganggapnya itu sebagai perubahan acak kontinu. Tinggi badan, berat badan itu kan orang bertambah berat badan kan enggak dari 166, 167 enggak langsung begitu kan, pasti bertahap naik badannya itu. Jadi begitu diukur dia mungkin dibulatkan saja. Berat badan gitu juga gitu. Tetapi kalau yang berhubungan dengan banyaknya orang yang lewat atau banyaknya mobil yang lewat depan UNP, nah itu bilangannya mungkin sama dengan bilangan itu ya, sama aja dengan bilangan yang tadi tinggi badan gitu ya. Banyaknya mobil yang lewat per jam lewat gerbang UNP ada 100, 120, 130. Nah, tinggi badan sama juga kan 120, 130, 140. Nah, walaupun bilangannya sama tapi masuk keluarganya beda gitu. Kalau tinggi
badan, berarti continue masuknya. Tapi kalau banyaknya mobil yang lewat, karena di sini banyaknya, walaupun nanti bentuknya ratusan ribuan, tetap itu masuknya discrete. Jadi mungkin konteksnya berbeda. Itu kalau di lapangan. Tapi biasanya kalau di soal kan biasanya suka disebut Ibu ya. Sampai tingkat kuliah pun suka disebut ini distribusinya apa. Nah, sudah ketahuan sendiri sih memang discrete continue-nya. Jadi pada saat mahasiswa tugas akhir, nah baru nanti ini discrete atau continue nih masuknya. Nah, gitu ya. Jadi kalau pengukuran tadi betulnya pengukuran itu masuknya continue. Hasil menjumlahkan banyaknya, nah itu berarti masuk ke wilayah discrete. Discrete. Ya. Pak Doni, Ya, ya. kalau saya ini sudah lama nih mengajarkan ini sejak kelas 2 waktu itu. Ya, ya. Cuma itu kekurangan soal-soal untuk baca ini. Karena setiap buku ini lain pula modelnya, pakai buku ini lain pula. Jadi kalau dapat ada soal-soal PU baca tuh Pak Dedwi, gak banyak, Doni banyak kan sedikit. Minta soal-soalnya gitu. Iya. Soalnya Bu ya. Iya. Kalau ini bagus juga sebenarnya Bu. Bentar, Bu. Buku apa yang harus dipakai gitu, banyak beda-beda aja bukunya. Kekurangan soal kalau sudah mengajar ini. Iya. Banyak soal kurang ya, tapi Iya, beda-beda. Lain lo materiku, lain lo harus beda. Kalau buku SMA kan menurutnya itu aja gitu Bu ya. Nah, jadi Bu kan harus agak dinaikkan levelnya Bu ya. Kita coba cari soal-soal yang tidak biasa gitu. Yang apa namanya? Ya yang tidak banyak atau jarang diungkapkan oleh buku-buku SMA. Jadi buku di kuliah. Biasanya kelihatan nggak Bu ini bukunya Bu? Kelihatan Pak. Buku yang menurut saya sih bagus Bu. Skaum namanya. Skaum Pak. Ya, Skaum. Statistik. Itu. Itu tentang PU baca di dalamnya Pak banyak. Ada PU baca ada, tentang binomial, normal ada Ibu. Yang dibikin materi pengabdian ini ada semua di sini. Di materi yang semester 2 kelas 12 peminatan nih Pak, ini agak rasanya untuk mahasiswa nih pelajarannya belum cukup untuk anak SMA nih. Jadi Skaum ini terkenal Bu karena soal-soalnya banyak. Soal-soalnya banyak di sini, ada ribuan soal-soalnya Bu. Dan memang Skaum ini fokusnya memang soal, jadi menerangkan konsep itu banyak. Terjangkau sama SMA soal itu Pak. Kenapa Bu? Ada terjangkau sama anak SMA kira-kira soalnya itu? Ada Bu, bisa. Dia berurut soalnya dari yang mudah terus meningkat sampai yang sulit. Nah, jadi kita cari yang mudah-mudahnya mungkin atau sampai ke pertengahan ya. Jadi soal-soal yang hot mungkin ada di sini semua. Jadi saya juga suka pakai juga untuk ujian. Biasanya kan dosen, guru mungkin sama juga Ibu ya prinsipnya. Begitu ada soal-soal yang mudah, bagus buat contoh gitu ya. Dapat soal yang susah, bagus buat ujian, nah gitu Bu ya. Ya, kadang kita menerangkan mana yang mudah. Soal yang bagus, yang susah maksudnya tuh. Ya kayak gitu Bu. Tidak, awak kemana karena yang susah yang ngadu Pak, carinya murah mak carinya nak dong. Langsung susah soalnya Pak. Cari buku ini tinggi pula, cari ini tingkat pula. Jadi gimana caranya nerangkan? Itu yang susahnya dulu kemarin. Ya. Menerang. Tapi kalau ada dari yang mudah kan enak itu Pak. Ya. Nah, ini dari yang mudah Pak. Bali nih, Pak Raja nih. Iya, mantap Mai. Buka gue tuh. Cari Mai di Gramedia Mai. Dapat di lantai. Gramedia lah rancak gini, lihat lah rugi saya nak pakai Gramedia. Kopit.
COVID pokoknya pakai saya protokol. Karena kalau belinya banyak Ibu ya, bisa beli sendiri ke Erlangganya Ibu. Kadang-kadang kan ini kayaknya Iya. Erlangga, Ibu, ini bukan Erlangga. Jadi Erlangga Iya, yang di dekat pasar Alai itu Bu. Oh iya. iya iya. Erlangga. Nah, itu biasanya diskonnya bisa sampai 30-40% Bu kalau beli banyak. Kayak MGMP dulu Kalau di deh. Gramedia nak ada. Bali lah cik tu Niet. Berapa satu cik kira-kira? Saya lupa ini berapa ya. Dari Erlangga, tanya kinyo ado nyoda Bali sih. Ayo, entar ke sekolah. Saya lupa harganya berapa ini. Jadi Kurang mana ilmu wak risiko ya. Ya, singkit mana pengetahuannya ini. Tak pede mana rangan tu. Jadi kadang-kadang kalau dosen kan memang ini Bu harus berusaha meningkatkan. Jadi kalau seperti bersaing dengan mahasiswa ya Bu, karena mahasiswa punya buku itu. Mana mahasiswa Ibu kan jadi bersaing dengan mahasiswa ya harus mana yang lebih kaya wawasan. Nah. Pak, nanti PPT-nya jangan lupa ya Pak Doni dengar ya. Kenapa Ibu? Tadi. Kenapa Bu? Apa tadi materinya tadi? Oh iya. Insyaallah. Yang kemarin juga Pak Doni. Iya, yang kemarin belum tuh. Ya, minggu kemarin. Kemarin udah ada saya. Oh, Pak Eki masih diam-diam aja nih. Pak Eki dari aja kawak dong. Riko Enggak, cek Eki. Itu baru 2 hari yang lalu dapet. Oh, dan Kang ngajar tadi petang tuh. Baik Bapak Ibu ada pertanyaan? Kurang lagi Eki. Nggak sempat. Insya Allah dibagi. Minggu depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ini tentang distribusi binomial dan normal ya. Tapi nanti ada tim saya lagi yang membawakan. Insya Allah lebih menarik ya dari yang saya sampaikan. Lebih sulit mau benar. Rencana saya 2 orang mungkin minggu depan itu nanti 2 orang. Kalau distribusi binomial normal kita pakai tabel lagi Pak ya, uji tabel tuh. Ada yang normal pakai tabel ada. Tapi memang sudah pakai tabel Ibu ya, ada mengajarkan pakai tabel juga Ibu ya. Bukan hanya grafiknya ya. Udah pakai double. Kalau normal ada T aja uji Z biasanya. Ya. Tergantung kondisi kan. Kondisinya ya. Kemarin ini waktu 2 tahun lalu, tahun yang satu lagi ya, 2019 atau 2018. Itu sempat juga dibahas. Oke, ada lagi pertanyaan? Bapak Ibu? Bu Erda, mana Bu Erda? Ya. Ada pertanyaan, Bu Erda. Nailul Harnono itu ha. Nailul Rahmi. Bu Nora mana tuh Bu Nora? Kalau ujian akhir itu kapan? Apa namanya? Oh, UAS. ujian akhir semester. PS ya? PAS ya? Pas. 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 Akhir semester. Desember itu ya? Di awal Desember. Awal Desember. Awal mungkin. Sistemnya gimana nanti? Itu yang masih belum di apa-apa. Kayaknya apakah soal dibagikan ke sekolah kemudian dibuatkan form sendiri atau dengan pihak ketiga, MKKS dengan pihak ketiga buat soal kemudian dikirimkan ke sekolah masing-masing. Nah, itu yang belum dapat kabar. Saya MKKS sekarang Pak, kalau kemarin waktu PTS penilaian tengah semester itu guru masing-masing di sekolah masing-masing. Jadi antar guru dengan apa berbeda. Nah, silakan kreasi masing-masing. Ya Bu Erda gitu Bu Erda.
Iya. Iya. Putus, Pak, putus. Semester depan belum tahu ya kayak gimana ya sistemnya. Januari Juni. Belum ada kabar, Pak. Belum ada kabar. Kabar ya. Kalau lihat kondisinya seperti sekarang ada bahan masih daring nih sepertinya nih. Tapi kalau dilihat dari apanya untuk Sumatera Barat, memang sekarang ini kalau dilihat seperti yang kemarin kata Pak Doni pakai tabel statistikanya, kan sedang pandemi tinggi itu. Ya, Insya Allah iya. November Desember tuh bisa turun tuh. Kenapa? Karena tracking kita paling tinggi. Tracking Sumbar itu tertinggi di seluruh Indonesia. Ya, ya. Artinya trackingnya udah memang sekarang ini salah satu provinsi yang di bandaranya tidak membayar. Oh, ya. Apa Nenet? Kopnya ya? Sumatera Barat ranking 2 di bawah DKI. Kalau kotanya ranking 1, Kota Padang. Oh iya, itu apanya nih? Pandeminya nih, yo. Iya pandeminya, yo. Karena trackingnya paling tinggi nih. Paling banyak kita meriksa ya. Iya Bu. Sampelnya paling banyak kita. Itu dia. Makanya paling banyak. Karena kalau tidak salah ini saya dapat bocoran dari Satgas Covid di tetangga gitu bahwa memang di bandara itu kan nggak tahu saya karena belum pernah ke bandara nih. Belum pernah ada keluar daerah pakai bandara, itu katanya gratis aja swabnya gitu kan, di bandara tuh. Beda dengan di daerah lain, gitu. Ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, Sumbar itu memang digratiskan. Itu sehingga trackingnya cukup tinggi. Ya, mudah-mudahan saja lah ini kondisi masih sampai hari kemarin sih masih masuk 5 besar terus nih Sumbar nih. 5 besar penemuan positif tertinggi terus gitu ya di bawah DKI. Tapi jumlah penduduknya kan sedikit Sumatera Barat ini kan ya dibanding yang lain. Jadi kalau perbandingannya dengan jumlah penduduk jadinya besar gitu. Iya. Ada lagi Bu Erda, Bu Nadia, Bu Desmo, Bu Tus, Bu Armanyani. Wah, sudah Pak Eki. Tidak ada. Bu Mai. Bisa kita tutup ini. Jadi nanti rekaman-rekaman ini saya posting di YouTube Bapak Ibu ya. Karena berat ini kalau dikirim ke WhatsApp nih. Saya mungkin boleh. saja. Kirim linknya aja Pak. Iya, kirim linknya aja nanti saya kirim linknya. Betul. Insyaallah. Oke, Pak Dodi, makasih. Oke, baik kalau tidak ada. Bu? Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada mungkin karena materi berikutnya baru bisa minggu depan kan ya. Akan disiapkan minggu depan. Jadi mungkin kita akhiri saja sampai di sini untuk materi pengabdian hari ini. Ya, lebih cepat dari jadwal ini nggak apa-apa lah. Nanti kalau ada yang tidak dapat, Pak Doni, nanti kalau ada soal-soal nggak dapat kan boleh. Oh iya, boleh ya. Share aja Bu. Atau dikirim ke saya juga. Baik, itu saja mungkin Bapak Ibu. Terima kasih Bu Salma yang sudah menyampaikan materi. Terima kasih itu yang sudah menyimak dan merespon apa yang sudah disampaikan. Ya kami senang juga responnya bagus. Walaupun mungkin saya sempat mengira, ini kan materi sebenarnya materi ulangan, tapi ternyata alhamdulillah bisa dibawakan responnya bagus. Itu saja untuk materi hari ini. Walaupun lebih cepat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf untuk kesalahan. Saya tutup dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Doni dan tim yang telah memberikan ilmunya, berbagi ilmu dengan kita. Mungkin bagi Salma ini bagaikan menggurui gurunya, gitu. Tapi itu bukan hal sesuatu yang tabu ya, seperti itu. Karena memang bahkan Rasulullah sendiri bilang bahwa kalau yang baik keluar itu dari mulutnya seorang penggembala, itu maka ambillah. Emas yang keluar dari mulut seorang penggembala, maka diambil. Tapi kalau kotoran yang keluar dari seorang penguasa, maka buang. Jadi nggak masalah. Siapapun dan kita saling menasihati dan saling berbagi ya, di forum-forum yang seperti ini. Terima kasih kepada Bu Salma yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Dan mungkin kepada rekan-rekan juga, insya Allah pada pertemuan akan nanti tetap ya, kita sesuai dengan schedule yang sudah ada di grup PA kemarin tadi, maka kita lanjut berarti 3 kali pertemuan lagi, kalau tidak salah ya Pak Doni? Ya. Karena Sekarang ketiga. 3 kali pertemuan lagi, dan memang kalau dari jadwal seperti itu kita juga agak susah untuk luring itu agak susah juga ya. Mungkin nanti kita pertimbangkan aja. Oke, karena waktu yang materi sudah habis dan juga kita alhamdulillah bisa bertemu di sini. Nah, nanti kita mohonkan pada untuk materi di share dan recordingnya juga di share dan absensinya juga, karena kita mutualisme, jadi kami juga butuh dan Pak Doni juga butuh, maka mungkin kita minta untuk di akhir saja untuk yang absensi dan recording. Itu aja, kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau lah selesai kawan-kawan masih pengen ngecek-ngecek juga di situ. Ya udah